3, 2, 1. Welcome to Bersyukur Squad Podcast. Ini adalah podcast pertama dari Bersyukur Squad Channel ya. Nah, kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat panas ya sekarang ini ya. Dan topik ini saking hotnya itu diberi singkatannya ML ya. Jadi tapi ML di sini bukan ML yang begitu-gitu ya, tapi di sini ML-nya berkaitan dengan satu teknologi yang paling banyak dibicarakan mungkin saat ini ya. Teknologinya itu adalah machine learning ya. ML itu kita di sini adalah machine learning. Nah, di sini kita akan ditemani oleh dua orang narasumber ya. Pertama adalah Bang Den. Halo Bang Den. Halo. Nah, Bang Den ini adalah dia adalah selaku peneliti dan juga seorang pengajar ya dari course ya. Course-nya ini dari bekerja sama dengan Kominfo, yaitu Digital Talent Scholarship ya, khususnya untuk materi machine learning. Ya. Nah, oke. Selain Bang Den, kita juga ditemani oleh Mbak Ida. Halo Mbak Ida. Halo. Oke, Mbak Ida ini juga sudah lama berkecimpung dengan machine learning ya. Terutama Mbak Ida ini memiliki riset di disertasi doktornya itu berkaitan juga dengan machine learning, karena Mbak Ida mengumpulkan korpus-korpus dalam bahasa Indonesia yang berkaitan dengan bullying. Jadi mungkin nanti korpusnya ini data-datanya ini digunakan untuk machine learning ya, Mbak Ida ya, untuk mendeteksi apakah suatu komentar ini termasuk bullying atau enggak. Gitu ya kira-kira. Oke, sekarang kita akan mulai aja bertanya atau diskusi ya dengan Bang Den sama Mbak Ida di sini ya mengenai machine learning ya. Pertanyaan pertama dulu mungkin saya hanya bertanya sebenarnya apa sih sebenarnya si machine learning itu apa gitu? Ya. Jadi kalau misalnya ditanya nih kalau orang tentang machine learning itu apa, ya itu kan pada dasarnya adalah program komputer. Cuma orang yang bingung tuh apa sih bedanya sama program biasa sama program machine learning. Jadi yang beda itu sebenarnya adalah apanya yang kita taruh di sana. Kalau kita bikin program, biasanya kita naruh aturan kita, gitu, aturan-aturan mainnya untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, tapi kalau machine learning ini beda paradigmanya, bukan peraturannya itu yang perlu kita taruh, tapi kita harus bikin model supaya si programnya itu ngerti permasalahan itu apa. Jadi malah mereka nih si programnya itu yang melihat pola-pola, dia mencari aturan itu sendiri. Jadi gitu tuh yang maksudnya machine learning nih, Mas Evan. Oke. Ya kalau benar ya saya menambahkan nih yang Bang Den katakan nih. Jadi gampangnya gini ya Bang Den ya. Jadi kita tuh tidak perlu rumit-rumit mengcoding seperti ada if dan lain-lain gitu ya Bang Den ya. Kan jadi tuh di if dulu repot gitu kan ya. Nah kalau sekarang kalau dengan machine learning namanya aja machine learning ya, mesin yang memang kita belajar gitu ya. Ya artinya gitu ya. Jadi di sini machine learning itu si mesin diberikan data gitu ya, diberikan data, kemudian dia akan belajar dengan pola-pola gitu, dengan pola-pola yang ada pada data tersebut. Sehingga nanti mesin bisa dari pembelajaran itu bisa memprediksi atau bisa menebak sesuatu gitu ya. Tapi memang punya tingkat akurasi ya, makanya pada saat kita belajar mesin learning juga ada proses yang namanya evaluasi gitu, Bang Evan. Baik, Mas Evan ya. Pada prinsipnya memang intinya kita mencoba untuk memberi satu training ya kepada si mesin itu bahwa sebenarnya kita juga training sebenarnya kita ini kan manusia kan data. Juga belajar dari masa lalu misalnya dari experience ya. Sementara mesin itu kan nggak punya masa lalu ya, tetapi kita bantu dengan data-data dan pola-pola yang udah kita buat sebelumnya itu ya Bang Den ya, benar ya? Betul, kurang lebih seperti itu. Nah sebenarnya si machine learning ini itu tuh apakah satu barang yang baru atau satu teknologi yang baru atau emang sudah lama nih ditelitinya nih atau sudah lama sih baik. Udah lama ya? Sudah lama. Udah lama itu penelitiannya emang udah tahun jauh, bahkan kali sebelum saya lahir udah ada sebenarnya. Mungkin zaman-zamannya Mbak Ida kali ya. Jadi kalau zaman saya tuh mungkin saya aja yang belum kena machine learning ya. Kalau kita lihat penelitian sebenarnya memang machine learning itu sudah lama ya Mas Evan ya. Jadi sebenarnya machine learning itu karena tadi ya seperti saya katakan kita istilahnya memberikan data supaya mesin belajar sendiri itu ini kan topiknya tuh ada dari statistik sama memang ada neural network ya Bang Den ya. Jadi kalau statistik, probabilitas gitu ya. Seperti kita mau mengklasifikasi, mau mengclustering, mau memprediksi, rekomendasi, itu semua statistik ya. Itu jadi sudah lama.
Tapi memang sempat stuck ya Bang Den ya pada saat ada satu titik machine learning itu stuck gitu ya pada saat di ANN, karena memang waktu itu teknologinya memang masih terbatas ya, belum mumpuni. Jadi prosesnya yang sangat lama. Berarti untuk proses ininya ya, komputasinya. Proses komputasinya yang sangat lama, dulu kemudian kan teknologinya juga belum ya. Iya, teknologi belum ada. Komputernya juga belum gitu ya, makin mahal. Akhirnya sempat berhenti, nggak ini lagi ya. Nah sekarang maraknya nih, sedang lagi maraknya tentang deep learning ya. Nah diikuti juga dengan perkembangan teknologi komputer saat ini ya, dengan komputer. Jadi intinya sebetulnya ininya lama, ilmunya lama sebetulnya. Tapi gemparnya sekarang tuh gara-gara kenapa ya? Gara-gara teknologi itu pas. Gitu. Dulu nggak terkenal gara-gara teknologi belum ada. Karena teknologi ada sekarang, boom. Semua langsung ngerti, machine learning, deep learning di mana-mana gitu. Karena emang sekarang ini kan kita hardware itu berkembang lebih cepat ya dibandingkan dengan software. Jadi mau nggak mau kita juga mengikuti nih teori-teori yang ini. Kalau dulu mungkin ini ya terhambat masalah hardware ya. Mungkin kalau sekarang itu sudah lebih maju ya, sehingga metode-metode yang dulu sudah ada bisa juga dikembangkan kembali. Baik, menarik sekali ya diskusi tentang machine learning ini. Tadi kita tahu bahwa machine learning itu sebenarnya udah teknologi yang sudah cukup lama dan memang udah sangat optimal untuk digunakan sekarang dan banyak sekali fungsinya. Ya, selain itu menurut Bang Den sama Mbak Ida nih, kira-kira kalau zaman sekarang ini ya, mengapa sih si machine learning ini jadi posisinya itu jadi lebih penting gitu loh? Mengapa dia penting gitu loh? Pentingnya di dunia industri atau agak susah dibingung nih. Kalau penting dalam rangka apa? Kalau misalkan buat anak kelas 1 SD ya nggak mungkin juga. Jadi biasanya kita bilang bisa dikatakan sesuai kebutuhan ya Bang Den ya. Sesuai kebutuhan. Jadi memang ada studi kasus tertentu kan di kita sebagai manusia butuh machine learning gitu. Ya mungkin satu kasih contoh yang kita kadang-kadang tuh butuh machine learning kalau misalkan kita mau analisis data gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang perusahaan, kita ngomongin tentang instansi pemerintah, itu baru kita ngomongin kita butuh machine learning. Penting di situ ya, karena memang banyak yang bisa kita lakuin gitu. Nah, salah satunya kan disertasinya Mbak Ida nih. Oh iya, betul. Itu kan juga bisa dipakai untuk banyak pihak gitu ya. Jadi sebenarnya ya itu saya katakan tergantung kebutuhan. Contohnya misalkan kemarin pada saat kita lagi kampanye nih Mas Evan, Bang Den ya. Itu kan machine learning bisa digunakan sebagai analisis sentimen ya. Untuk mengetahui kira-kira pasangan calon ini bisa diterima nggak nih sama masyarakat seperti itu ya. Atau mungkin di perusahaan seperti produk gitu ya, produk-produk ini bisa diterima nggak nih oleh masyarakat gitu. Nah kemudian kalau di perbankan mungkin ya Bang Den ya, dia bisa menganalisis nasabah-nasabahnya nih, misalkan ini tipe nasabah yang kayak gini nih, yang gimana sih bagus gitu rekodnya gitu ya. Atau mungkin ada yang dia nih aneh sendiri, berarti mungkin aja nih penipuan gitu ya, karena di dalam perbankan kita bisa melakukan data-data tadi untuk clustering ya, gitu. Seperti itulah. Cuma kan kalau misalkan dulu memang kita bisa pakai manual, kita yang meriksa satu-satu. Tapi kan nggak mungkin lah kita meriksain kalau datanya udah cukup. Kalau datanya udah semakin banyak gitu ya, kita akan sulit gitu kan. Oleh karena itu biarkan saja mesin yang itu peran machine learning di situ. Peran machine learning itu seperti itu gitu. Pentingnya di sono tuh titiknya dia. Berarti memang sesuai kebutuhan ya. Tapi bukan kebutuhan batin ya Bu ya. Bukan kebutuhan ML lain. Itu lain. Itu kebutuhan tentang teknologinya. Nah, iya betul. Teknologinya. Ngomong-ngomong masalah tadi kan kita Mbak Ida tadi udah menjelaskan bahwa banyak sih diimplementasikan di beberapa area. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya udah banyak nggak sih instansi atau perusahaan yang mengimplementasikan machine learning ini di perusahaannya? Kalau di perusahaan seperti tadi saya katakan ya, bisa saja yang tadi misalkan untuk mengetahui kira-kira sebuah produk diterima ya, biasanya perusahaan itu toko retail online retail online tuh bisa melihat gitu. Nah itu dari komentar-komentar dari komentar-komentar. Kemudian juga misalkan sebuah perusahaan nih melihat animo masyarakat, seperti misalkan nih kok yang lagi tren mobil jenis apa ya, misalkan Daihatsu atau Xenia kan, misal Avanza ya, Avanza atau Xenia tuh trennya nih kok kayaknya kemarin sempat booming gitu ya. Nah itu karena memang animo masyarakat sedang itu tuh bisa dipelajari,
kira-kira nanti perusahaan mengeluarkan produk seperti apa gitu loh Mas Evan. Ya. Terus untuk nambahin nih yang tentang perusahaan tadi ya. Perusahaannya kan suka ngepromosiin sesuai dengan apa yang kita cari. Gitu. Karena keseringan kita nyari barang-barang tertentu. Contoh saya komponen-komponen komputer saya sering banget lihat-lihat itu kalau udah malam. Muncul terus itu suggestion-suggestionnya karena memang di balik itu ada machine learningnya. Kadang-kadang bete sih memang. Kita lagi scroll Instagram, kita lagi scroll Facebook iklannya, aduh ada iklan ini. Itu sebenarnya machine learning in action. Gitu. Itu perusahaan itu pakai machine learning buat melakukan hal itu. Jadi namanya sistem recommendation itu Mas Evan ya. Betul. Gitu. Saya juga tuh biasanya banyak tuh sering search apa terus langsung semuanya di sosial media ada. Tapi sebenarnya membantu kita juga sih Bang Den ya, membantu kita juga. Cuma membantu kita sih. Oh nih yang ada yang lagi promo gitu kan. Kalau misalkan akun kita digunakan misalkan oleh keluarga kita, kita terus tiba-tiba nanti kita lagi buka keluar tuh search yang aneh-aneh ya kan. Untungnya sih saya nggak pernah search yang aneh-aneh sih. Mungkin Mas Evan nih ya. Oke. Baik, memang tadi ini ya, tapi memang data itu memang penting ya di machine learning itu ya. Jadi memang itu jantungnya bahkan. Data itu porsinya sekarang memang sangat penting dibandingkan dengan bagaimana kita mengcodingnya ya. Oke, baik. Menarik ya diskusi dengan machine learning ini ya. Tadi saya dengar Mbak Ida tadi sempat menyinggung masalah tadi apa ANN sama neural network. Sebenarnya saya tertarik nih dengan konsep dari neural network ini nih ya. Sebenarnya itu neural network ini gambarannya itu seperti apa sih ya? Apakah modelnya kayak kalau di otak manusia kan kita terdiri dari apa neural ya, yang saraf yang mengalirkan banyak tuh sinyal-sinyal misalkan. Nah, konsepnya di machine learning ini apakah sama ya atau neural network ini adalah bagian dari machine learning atau beda lagi nih ya? Ya. Jadi seperti tadi saya katakan ya memang untuk machine learning ya sebenarnya machine learning itu juga cabang dari AI ya Bang Den ya. Jadi machine learning itu metodenya itu ada yang statistik dan ada yang neural network ya. Seperti Mas Evan tanyakan kalau neural network itu seperti apa ya, jadi memang neural network itu seperti pola berpikirnya otak manusia ya, berpikirnya otak manusia. Jadi seperti otak manusia itu kan kalau kita nih bisa merekam sesuatu di input dengan alat panca indera kita ya, sama aja mesin juga nanti kita berikan inputan ya Bang Den ya, namanya input layer gitu ya. Nah kemudian ya benar tadi kemudian dinalarkan lewat neuron gitu ya. Nanti setiap neuron tuh kita berikan namanya weight atau bobot ya Bang Den. Nah kemudian nanti dia melakukan penalaran gitu ya, melakukan penalaran. Jadi data-data tadi kemudian dinalarkan, istilahnya kita membuat model yang paling pas gitu ya, untuk mendapatkan output yang memang sudah sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya, seperti itu. Berarti memang kan tadi kan kita kasih weight atau bobot ya. Berarti nanti outputnya itu adalah penalarannya itu berdasarkan adalah bobotnya ya, akurasinya tadi ya. Kalau misalkan apakah ini benar sekian persen kebenarannya gitu. Nah, selain masalah neural network nih, kalau saya yang tadinya belum tahu apa-apa nih dengan machine learning nih ya, terus pengen belajar nih machine learning nih. Kalau di programming kan kita tahu nih, kita sebelum belajar programming kita mesti tahu dulu nih basic knowledge-nya kan. Nah, kira-kira sebelum mulai programming kita mesti tahu variabel, terus apalagi function gitu-gitu ya. Nah, kalau di machine learning kita mesti apa nih Bang Den? Basic knowledge-nya nih supaya belajar machine learning ini lebih gampang gitu. Sebenarnya sih banyak ya, memang banyak. Tapi kalau dikelompokkan jadi satu, utamanya machine learning itu sebenarnya jantungnya itu matematik sebetulnya. Matematik lagi. Gak bisa dipungkiri. Jadi memang dulu pada saat saya belajar machine learning itu ya saya nggak tahu bahwa itu dalamnya matematik. Pas saya buka, saya tutup lagi gitu bukunya. Saya takut ngeliat matematik semua. Karena pusing ya Pak. Iya. Kan murni programmer dulu saya ya. Jadi istilahnya saya pinginnya program-program doang. Keluar matematik takut saya tuh buku langsung saya tutup. Tapi jeleknya apa? Jeleknya jadinya saya jadi bingung. Mau ngembangin saya nggak tahu. Akarnya tuh nggak tahu saya apa gitu. Akhirnya ya mau nggak mau saya buka tuh satu-satu. Oh ternyata betul saya harus ada beberapa ilmu. Contoh ada ilmu aljabar linier, ada ilmu kalkulus, probabilistik. Memang sih banyak betul ya. Tapi memang satu-satu harus kita lihat gitu.
Makanya terutama buat mahasiswa nih, kalau ada tentang matematik dosennya dengerin jangan terkualat ya. Iya, terkualat. Kayak saya kualat, saya nggak dengerin matematika dulu, akhirnya kualatnya sekarang. Nah tapi setelah dipelajari semua, nah enaknya apa? Gampang tuh, pak cepat jadi setelah ngerti matematiknya. Baru nanti programmingnya itu ditambahin skill trainingnya kayak gitu. Nah. Tapi ya gini kan Bang Den, sebenarnya memang benar konsep dasarnya kita harus memahami matematik ya. Cuma sekarang pada saat kita membuat program ya Bang Den ya, kita sebenarnya tidak perlu terlalu pusing ya. Walaupun memang betul. Kita harus tahu ya, misalkan matematis dasarnya tuh seperti apa. Tapi pada saat kita programming itu kita tidak perlu terlalu pusing karena sekarang sudah banyak library yang disediakan ya Bang Den ya. Itu enak banget sekarang, itu enak seperti itu. Cuma memang kita bisa kotak-atik lagi kalau memang kita tahu ilmu matematisnya ya seperti itu. Jadi akhirnya memang kalau zaman sekarang itu banyak dipermudah program-program sekarang. Library banyak banget. Jadi sebenarnya kita dulu harus mulai dari scratch. Dari awal kita bikin rumusin matematika itu jadi program. Tapi kalau sekarang banyak library. Kita tinggal pakai. Itu juga salah satu alasan kenapa jadi gempar sekarang tuh machine learning. Library banyak muncul. Akhirnya kan programmer yang tadinya kesulitan di area matematik bisa. Oh nih ternyata ada library-nya. Saya cuma pingin produksi gitu loh. Gak perlu sampai yang ngurusin rumus-rumusnya. Nah sekarang ada ya gitu. Betul. Tapi memang sayangnya kadang-kadang akhirnya mahasiswa tuh maaf ya, saya ini kebetulan saya salah ya. Nah makan jadi sharing nih, kadang-kadang make saja tapi tidak tahu konsep dalamnya gitu loh Bang Den gitu loh. Tapi ini yang sangat disayangkan. Jadi misalkan dia pakai CNN apa seperti itu, tapi dia nggak tahu isinya apa. Dia nggak tahu isinya apa karena memang dia tinggal pakai library itu dan memang udah banyak dipakai orang. Jadi memang harus gitu. seimbang. Memang harus seimbang antara memahami matematik sama memahami program. Jangan sampai dibotin satu sama lain. Tapi memang intinya adalah akarnya itu adalah matematik. Sebetulnya. Ya. Nah, kita belajar matematik untuk mempelajari logika yang ada di programnya. Supaya kita paham nih ada library ini cara kerjanya seperti apa. Nah, betul. Mungkin kalau sekarang mungkin kita hanya tahu library-nya tapi nggak paham nih sebenarnya polanya yang di dalam itu seperti apa. Jadi ketika ada modifikasi sedikit itu kita udah bingung. Nah, itu. Nah, padahal sebenarnya itu bisa, terus kita bilang nggak bisa. Kita nggak bisa. Oke, menarik ya. Jadi memang teman-teman ya, matematik itu sangat penting ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mahasiswa, kalau misalkan ada dosen matematik nih, itu dengerin ya. Jangan kayak Bang Den nih. Kayak Subasa deh. Kalau Subasa bola ada teman. Ini kita bikin matematik adalah teman. Oke, baik. Coba nggak tahu bisa apa nggak disusah soalnya temannya agak aneh soalnya. Baik. Oke. Ini ya apa ya? Gue mau apa ya? Oke. Jadi kita udah membicarakan tadi machine learning itu banyak sekali ya. Tapi saya menarik satu kesimpulan ya bahwa sebenarnya untuk mempelajari machine learning itu sekarang ini memang udah tidak terlalu sulit ya Bu ya. Karena sudah banyak sekali library, kemudian secara matematiknya sudah ada include di dalam library itu ya. Di samping dari metode dan library itu, kira-kira kalau sekarang ini kita tahu tadi misalkan kita membutuhkan komputasi yang sangat tinggi dan sangat cepat ya. Itu menjadi satu kendala nggak sih di zaman sekarang ini ya? Apakah kita harus mempunyai superkomputer yang dengan spesifikasi yang tinggi atau bisa diubah atau adakah teknologi cloudnya untuk penggunaan dari machine learning? Ada ya sebetulnya ya. Sebenarnya ada banyak. Kita juga pakai layanan-layanan cloud secara online tuh banyak sebetulnya. Tapi yang paling umum yang biasa kita pakai ya itu dari Google Colab. Namanya Google Colab sih ya. Jadi konsepnya memang disediakan tuh sebuah platform. Kita bisa ngoding di sana, tapi mesinnya bukan di kita. Maksudnya adalah dari pihak penyedia layanan cloud. Berarti dikompilnya di sana. Iya, dikompilnya di sana dan kita bisa milih juga tuh ya Bang Den ya. Iya, pilihannya maunya CPU atau GPU. Bisa di set juga misalkan kita mau compile di CPU dengan speed segini dengan segini gitu. Betul, memang nggak bisa sampai spesifik banget sih, tapi seenggaknya kita bisa milih tuh nanti kira-kira kita pakai akseleratornya menggunakan GPU atau menggunakan yang lain gitu ya. Tapi memang itu jadi akhirnya memisahkan nih antara yang kita butuhkan di
komputer kita, kebutuhan-kebutuhan yang hardware secara fisiknya, sehingga kita itu karena sudah terpisah dari situ bisa ngoding langsung cepat. Berarti tinggal pakai ya, jadi kita nggak perlu install, misalkan install aplikasinya, nggak perlu install editornya atau library lain. Biasanya kan untuk membuat program seperti itu kan kita butuh library program ini. Jadi kita nggak perlu instalasi lagi. Tapi ada catatan nih Mas Evan ya, kalau kita pakai penyedia layanan cloud, nggak mungkin dong mereka secara open ngasih semuanya kita pasti ada batasan-batasannya. Gitu. Ada sesuatu yang memang disembunyikan yang istilahnya tidak bisa ada digunakan yang gitu loh ya. Nah, sebagai salah satunya kalau misalkan ada yang mau kita pakai dari layanan dari Google misalkan, itu nggak bisa selamanya kita langsung compile program kita. Ada batasan interval waktu. Ya apa boleh buat itu peraturan dari mereka gitu kan. Selain Google kira-kira ada lagi nggak ya? Ada banyak. Kalau dari Microsoft juga punya, dari Amazon juga punya. Mereka tuh punya layanan untuk mengembangkan program kita tapi di cloud mereka. Jadi akhirnya memang machine learning sama cloud computing itu memang sekarang jadi memang saling membutuhkan saling membutuhkan satu sama lain. Karena kita kan kalau nggak punya kalau kita tidak punya hardware sendiri ya mau tidak mau kita harus pakai layanan itu. Ya memang lemahnya ya ada kebutuhan lagi ya, kita harus butuh internet gitu ya, memang harus punya. Kadang-kadang ada beberapa yang pakai biaya gitu ya, karena kan layanan betul. Karena memang processing dari machine learning ini kan lama ya Bang Evan ya gitu ya, jadi semakin banyak data semakin lama ya memang membutuhkan komputasi yang besar. Kalau kita nggak gitu bisa menyediakan, kita pakai layanan cloud. Tapi Bang Den pernah nyoba nggak, misalkan pakai laptop biasa nih dibandingkan dengan Google Colab nih, kira-kira itu cepat yang mana tuh? Oh jelas lebih bagus yang Google Colab. Kalau saya pernah nyoba tuh pakai laptop saya waktu dulu, bahkan gak ada GPU-nya, betul murni CPU. Jadi model yang sederhana itu udah lama, tiba-tiba ngerasa sendiri lah. Akhirnya setelah dikenalkan cloud cloud Google Colab kita nyaman ya, maksudnya kita tidak memikirkan hardware kita, tapi ya kita pakai layanan cloud tadi yang memang disediakan tinggal pakai ya intinya ya. Seperti itu. Baik, mungkin diskusi ini sangat menarik ya, tapi kita akan coba nanti kita akan bagi-bagi lagi ya. Hari ini kita mencoba untuk berkenalan dulu nih dengan ML sejak dini ya. Sejak dini ya. Itu apa nih ya kan? Bukan sejak lahir ya Bang Evan. Bukan. Kasihan bayinya nanti. Paling enggak nih mahasiswa atau teman-teman mahasiswa di sini udah mengenal dulu nih. Ya, kurang lebih ML itu seperti apa ya. ML itu apa gitu ya. Bukan hanya Mobile Legend ya, juga machine learning. Bukan juga ML yang itu lagi. Baik, untuk teman-teman ya, setelah podcast ini kita akan coba membagi beberapa episode ya, dan juga tentunya untuk teman-teman yang ingin mengetahui tentang machine learning ya, kebetulan nanti di IBC Gunadarma Incubator Business Center itu akan mengadakan suatu bootcamp online ya, yang membahas tentang machine learning. Ya. Tapi bootcampnya ini sedikit berbeda nih, karena nanti kita akan hands on, jadi semacam istilahnya itu crash course ya. Jadi dalam waktu 2 hari ya, tanggal 9 dan tanggal 10 Oktober kita selenggarakan online. Kemudian nanti peserta akan hands on dengan menggunakan cloud. Ya. Nah, tetapi bootcamp ini kita khususkan untuk teman-teman atau rekan-rekan dosen yang ada di Universitas Gunadarma, khususnya dengan bidang ilmu teknik informatika, kemudian sistem informasi ya, yang berkaitan dengan IT lah, ya, gitu. Nah, mungkin nanti rekan-rekan dosen bisa mendaftar ya melalui flyer ini ya. Kemudian di sini juga ada linknya yang bisa diakses nanti di kolom deskripsi dari video ini ya. Untuk kuota mungkin kapasitasnya untuk tahap awal ini kita hanya 75 orang ya, 75 peserta ya. Tetapi catatannya 75 peserta ini diwajibkan untuk mengikuti sesi hari pertama dan hari kedua ya, karena ini sangat berkaitan ya, karena ini simultan lah. Oke, baik, terima kasih Bang Den dan Mbak Ida ya. Sama-sama Mas Evan, Bang Den. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Tentu aja kita akan membahas masalah ML yang sedang panas ini. Oke, see you, bye bye. See you, bye bye.